warga Malaka yang positif hasil tes swab Corona 19, maka sejak hari pertama telah dilakukan isolasi mandiri di rumah yang bersangkutan yang dijaga oleh petugas kesehatan dan pihak keamanan, baik itu dari TNI, dari Polri, dari Satpol PP dan dari TNI. Oleh karena pasiennya hanya satu dan tidak menunjukkan gejala-gejala klinis, maka menurut ketentuannya boleh isolasi mandiri. Tapi kalau kita di rumah sakit penyangga perbatasan itu ada 19 tempat tidur yang disiapkan untuk isolasi, ada 9 yang disiapkan untuk isolasi untuk perawatan penderita. Maka untuk memudahkan penanganannya, hari ini kita akan jemput penderita yang bersangkutan untuk diisolasi di rumah sakit penyangga perbatasan Betul, sehingga penanganannya, kebutuhan sehari-hari maupun penanganan tindak lanjut tentang perkembangan kesehatannya dapat dipantau dari waktu ke waktu. Dan tadi kami sudah putuskan untuk segera jemput ya oleh petugas menggunakan alat pelindung diri yang terstandar, dikawal oleh pihak keamanan untuk diisolasi di rumah sakit penyangga perbatasan. Itu kebijakannya. Kemudian bagi mereka yang pernah kontak dengan yang bersangkutan dilakukan tracing untuk dilakukan tes apakah mereka tertular atau tidak. Dan kita berharap semua mereka yang pernah kontak dengan yang bersangkutan kurang dari 14 hari dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa mereka tertular atau tidak. Jadi itu kebijakan yang akan kita lakukan. Dan permintaan kepada teman-teman wartawan, tolong wartakan ini kepada masyarakat, terutama supaya masyarakat tidak boleh panik, kerja seperti biasa dan patuhi protokol COVID, yaitu selalu pakai masker, cuci tangan setiap kali setelah melakukan aktivitas atau bersentuhan dengan benda-benda yang datang dari pihak lain. Dan yang ketiga, selalu jaga jarak di antara sesama anggota keluarga maupun teman-teman di kantor, kemudian hindari kerumunan. Memang ini berat, yang hindari kerumunan ini berat, tapi kita harus berjuang supaya protokol COVID dapat diterapkan. Dan yang tidak kalah penting adalah makan dan minum yang teratur dan sesuai kebutuhan supaya kondisi tetap kuat. Karena virus itu kalau kondisinya lemah, maka dia daya serangnya juga sangat tinggi. Dan juga jangan lupa terapkan pola hidup bersih dan sehat di setiap diri, setiap keluarga, sehingga kita tetap. Tidak perlu panik karena pemerintah dalam hal ini gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Malaka kerja secara profesional 24 jam untuk menjaga supaya rakyat di Kabupaten Malaka tidak tertular. Rakyat tetap bekerja seperti biasa, ke kebun, ke sawah, dan ke tempat-tempat lain supaya bisa menghidupi keluarganya. Jangan karena alasan takut COVID, maka kita tidak produktif, itu tidak boleh. Kepada teman-teman wartawan mohon pewartaannya kepada masyarakat, tapi untuk memberikan penguatan kepada mereka. Jangan membuat mereka cemas, jangan membuat mereka takut. Di dunia tidak ada yang tidak bisa diurus. Dan juga di dunia tidak ada yang safe 100%. Pasti ada kendala. Bawa motor saja bisa saja jatuh di jalan. Bawa mobil saja bisa saja ban pecah di jalan. Jadi yang penting adalah kita tahu bagaimana mengatasi persoalan tersebut. Tolong diwartakan. Dan tidak boleh pewartaannya itu mencemaskan rakyat, tapi harus memberikan penguatan. Dengan kasus begini, maka positifnya adalah supaya kita waspada seperti ini. Lihat, jangan anggap enteng pelaku perjalanan. Jadi kalau di posko Lamea, posko Talimetan, posko Nurogo dan posko Wanibesak dilakukan pemeriksaan, tidak boleh emosi, tidak boleh marah, karena buktinya seperti begini. Teman kita ini kontak dengan Yogyakarta, ternyata ada kumannya, dan sekarang kita lagi cari supaya mereka-mereka yang berhubungan dengan yang bersangkutan sedapat mungkin kita lacak
semoga tidak ada penurunan. Kalau ada penurunan juga kita akan lakukan. Pertanyaan berikut adalah ruang isolasi kita ini ada 9, tempat tidurnya ada 9. Sekarang 18. Mati pertanyaannya, kalau sudah penuh bagaimana? Sudah penuh, mereka yang tanpa gejala klinis itu isolasi mandiri. Jadi yang ada sebenarnya di rumah sakit itu yang benar itu adalah mereka yang positif dan ada tanda-tanda sakit seperti batuk, pilek, sesak nafas. Nah, itu yang dirawat. Tapi karena ruang kita ada, nanti ada penderita seperti itu, sudah kita angkat bawa ke rumah sakit supaya memudahkan koordinasi. Itu maksudnya. Ada pertanyaan? Ini kapan Pak? Apa? Untuk menjemput yang bersangkutan. Sekarang mau itu boleh, tapi pakai APD. Sekarang mau dijemput. Sementara lagi jemput. Tadi keputusan rapat dan sementara lagi. Karena prinsip pandemi itu adalah prioritas segera tidak boleh ditunda. Prioritas segera tidak boleh ditunda. Dan semua penderita yang dianggap semua yang punya kuman pada tubuhnya, kita upayakan supaya dia tidak boleh menjadi sumber penularan. Ya, supaya tidak boleh menjadi. Kalau yang sakit diobati, tapi yang utama itu adalah dia tidak menjadi sumber penularan. Nah, sekarang kita ambil dia, bawa ke rumah sakit, bukan untuk mengobati karena dia tidak ada keluhan. Dia tidak ada keluhan. Tapi kita ambil dia supaya dia tidak menjadi sumber penularan, karena dia tidak akan berkeliaran kemana-mana. Terus juga dia ada ruang khusus yang untuk merawat dia di sana. Karena lagi tadi mau tanya tadi. Siap. Nah, Mau dari mana harus jelas? Dari Victory News. Victory News. Ini mau tanya, sudah ada berapa yang kontak langsung dengan bersangkutan? Ada Nah, berapa? sekarang lagi di ada menurut data ada 9 orang, sekarang lagi dicek. Siap. Terima kasih. Ya, sudah dilakukan swab, sudah dikirim ke Kupang, nanti kita tunggu hasilnya. Kalau misalnya positif, kita cek lagi yang positif ini kontak dengan siapa lagi. Jadi dia seperti rantai. Jadi kalau nanti yang kontak dengan dia 9 ini, kalau ada satu yang positif, maka yang positif ini kita urut lagi. Kau kontak dengan siapa-siapa. Terus sampai kita tahu bahwa yang berkontak ini tidak tertular. Saya media kabar NTT. Ya. Media kabar NTT. Media kabar NTT. Ada beberapa berita mengenai COVID yang di Kabupaten Malaka sekarang sudah menjadi zona merah itu apa? Itu ada beberapa di grup itu mereka mempertanyakan namanya. Ya. Nama pesiarnya itu apa? Nggak bisa. Inisialnya saja. Nggak boleh. Kalau nggak boleh. Jadi untuk pemberitaan itu cukup ditulis bahwa ada COVID. Karena inisial tidak usah untuk kepentingan apa inisial. Siap. Jadi pewartaan terhadap suatu penyakit itu yang utama diketahui oleh rakyat bahwa kita zona kuning bukan merah. Kalau merah itu kalau yang ada sakit gejala klinisnya itu zona merah. Kalau hanya positif itu kuning. Jangan tambah-tambah bikin ketakutan rakyat. Siap. Dan pelajar tentang kriterianya itu supaya tidak boleh salah. Jadi apa tadi pertanyaan? Inisial dari yang bersangkutan. Inisial nggak boleh. Karena penderita itu, rahasia penderita itu hanya boleh dibuka untuk kepentingan penderita. Nah itu kode etiknya begitu. Jadi rahasia itu, penderita itu hanya boleh dibuka untuk kepentingan penderita dan seizin penderita. Kalau untuk public health cukup mengatakan bahwa di Melaka ada 1 orang COVID dan itu kita urus supaya tidak boleh menjadi sumber penularan. Untuk apa kepentingannya? Inisial. Kecuali polisi jaksa, itu polisi jaksa saja orang masih tersangka saja itu kasih inisial, apalagi inisial. Ada lagi? Yang terakhir Pak. Betul, yang terakhir, yang lain tanya lagi. Himbauan pemerintah bagaimana Pak terkait ini kerumunan massa yang saat ini Jadi himbauan kita itu adalah kita semua harus tertib menjalankan protokol COVID. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak boleh berkerumun. Makan yang sehat, yaitu memadai ukurannya, memadai jumlahnya, memadai waktunya, dan memadai jenisnya, dan memadai lesatnya. Nah, itu ukuran-ukurannya. Dan himbauannya adalah jangan takut, kerja seperti biasa. Dan kalau ada keluarga yang baru datang dari luar, lapor. Dan juga kalau ada gejala-gejala seperti sakit COVID ini, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan tindakan awal. Itu.
Ada lagi? Ya, saya Dari mana? Harus jelas. John Germanus Seran alias Joger dari Nusantara 9.com. Pertanyaannya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami dari masyarakat. Ini orang ini dapat barang dari mana? Setelah itu, bagaimana prosesnya sampai dia ada di Melaka? Kalau bilang dia bukan orang Melaka asli. Apakah dia dapat dari sini atau dapat dari mana? Prosesnya bagaimana sampai barang ada di sini? Ini penjelasan. Apakah pertanyaan saya, apakah ini baik untuk kita jelaskan kepada masyarakat? Begini, dia ini adalah orang Malaka yang bekerja di sini. Dan dia pulang dari Jogja, pulang dari Jogja. Kemudian dia karena datang dari zona merah, maka dia berinisiatif. Ada teman yang meninggal di Jogja, dia pergi melayar. Kemudian dia rasa khawatir karena mengikuti perkembangan ini, dia periksa rapid test, ternyata positif dan ditindaklanjuti dan swab, ternyata hasilnya positif. Jadi seperti gitu. Jadi dia orang Malaka karena kerja di kantor, salah satu kantor di Malaka, maka dia orang Malaka. Lagi. Pasca. Status ini dari hijau ke kuning ini apakah Tidak ada perubahan. Karena yang dibutuhkan di sana itu adalah surveillance tetap dijalankan oleh tenaga kesehatan dan keamanan dijaga oleh pihak kami. Tidak ada perubahan. Sedangkan kepala bencana itu dia kan diminta dia tak mengkoordinir semua kegiatan ini, makanya dia hadir. Kemarin dia sudah aktif koordinir pihak kesehatan, keamanan untuk menangani itu. Yang ditarik itu dari posko. Sedangkan untuk kegiatan itu tetap berjalan. Berikut Bapak. Cukup? Ada Terus satu. mau apa mengenai kerumunan masa pilkada? Mau tanya? Ini Bapak satu lagi. Jika ada yang melanggar protokol kesehatan, apakah ada sanksi dari pemerintah Kabupaten Melaka terhadap? Ini kita lagi susun peraturan. Siap. Karena harus ada dasar-dasar aturan. Sudah ada contoh, sudah ada permintaan dari provinsi dan dari pusat, kita sedang rancang. Tapi kalau untuk sanksi itu kita lagi diskusikan supaya jangan saja hanya sanksi itu bisa dilaksanakan. Tapi yang paling utama adalah kita meminta supaya rakyat sadar. Yang paling utama adalah kesadaran kita. Karena diri sadar, merembet ke keluarga, melihat ke lingkungan, dan akhirnya satu kontinental. Ini Kabupaten Melaka, Daratan Timur, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Tanpa. Tanya lagi mengenai itu kerumunan pilkada? Ada mau tanya? ya Apa? Tanya. itu yang Bupati-bupati para tukang turun. Ya. Atasan tegur. Kalau bawahan salah ya kita harus terima dan kita hormati. Dan yang utama adalah kita harus perbaiki. Nah, saya baru dapat dari media bahwa kami. Oke. terus bagaimana dengan Pasangan lain. paslon lain yang Bupati kan sudah ditegur, maka paslon yang malah kerumunan pasti ditegur. Saya akan tegur. Akan kita tegur bahwa tidak pernah lakukan kerumunan seperti ini. Selaku ketua gugus saya akan tegur. Tidak ada yang kebal hukum ini. Kalau bupatinya yang dulu paslon waktu deklarasi banyak orang ditegur, ya kita siap perbaiki. Tapi paslon juga yang ada di lokasi saya tegur selaku bupati. Bahwa itu tidak boleh. Atau kalau apa buat ya saya salah kalau dia salah. Agar lupa salah, saya tegur kalau salah. Begitu Pak Presiden. Siap. ada lagi beberapa yang dianggap tentang masyarakat ya itu yang pertama itu kemarin di sini kan kenapa atas perjuangan seseorang Tidak ada, itu bohong, itu penipu. Bantuan-bantuan kepada rakyat itu adalah kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Tidak ada perjuangan orang per orang. Kalau ada tugas apa? Kau kewenangan apa? Berjuang lewat jalur apa? Hah? Lembaga apa? Lembaga apa? Tidak boleh, itu penipuan, itu perampokan, itu pencurian. Itu nggak boleh itu. Termasuk bupati juga. Rakyat mendapat bantuan-bantuan ini bukan karena secara pribadi, juga itu pemerintah ini presiden sampai di desa. Itu kebijakan pemerintah yang kita laksanakan. Tidak ada sembarang di luar itu penipuan, itu perampokan. Sembarang saja. Tolong itu. Kalau ada yang ngomong begitu, tolong. Saya mau laporkan. Itu penipuan, pembohongan. Tidak ada bantuan-bantuan itu dari orang per orang.
bantu dari segala macam sudut supaya rakyat itu tetap eksis. Tidak ada bantuan beasiswa dikaitkan satu orang berdua. Itu program pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau bantuan lewat itu usaha-usaha itu dari Menteri Koperasi dan usaha kecil menengah. Tidak ada. Kalau dari sosial itu dari Menteri Sosial. Tidak ada yang satu orang per orang. Penipuan, pembohongan. Itu nggak boleh. Di Melaka tidak boleh ada yang bohong-bohong. Saya suruh tangkap itu. Saya suruh polisi tangkap itu. Pembohongan itu. Saya makanya bapak-bapak coba lihat. Bupati Melaka pernah ikut di menyerahkan bantuan bantuan. Pernah lihat? Saya nggak mau. Supaya jangan disalah tafsirkan bahwa saya menggunakan panggung itu untuk kepentingan kita. Tapi saya tahu itu datang dari pemerintah. Datang dari pemerintah bukan berarti datang dari depan militer. Tapi datang dari pemerintah karena bupatinya itu depan militer yang membutuhkan supaya rakyat ini mendapat bantuan. Tapi tidak pernah saya kumpul-kumpul. Tahu yang swasta yang tidak tahu apa-apa datang klaim bilang tahu itu. Datang itu. Gitu. Tapi tulis yang bagus, jangan tulis yang atau